Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul yaitu Jadilah orang yang dapat dipercayai. Jadilah orang yang dapat dipercayai. Coba kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-28, ayat yang ke-20. Amsal pasal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, firman Tuhan mengatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi sebaliknya orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Siapa yang ingin diberkati oleh Tuhan? Puji nama Tuhan. Ingin mendapat banyak berkat, jadilah orang yang dapat dipercayai. Ya, kata dapat dipercayai itu diambil dari kata emunah, yang artinya memiliki keteguhan, kesetiaan, dan kebenaran. Itu yang dimaksud dengan dapat dipercayai, memiliki keteguhan, kesetiaan, dan kebenaran. Kata berkat dari kata berakah, itu artinya bisa diartikan berkat, keberuntungan, kemakmuran, pujian dari Allah, juga bisa berarti kemuliaan Allah. Sedangkan kata banyak diambil dari kata rab, yang berarti banyak, besar, melimpah, lebih banyak daripada, kemudian sangat banyak. Jadi orang yang dapat dipercayai itu urusannya bukan cuma dengan sesama manusia saja, tetapi dengan Tuhan. Orang yang dapat dipercayai itu bukan cuma bisa menyenangkan sesama manusia saja, tetapi juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya orang yang bisa dipercayai itu akan diberkati oleh Tuhan, akan diberi keberuntungan, keberhasilan, dan kemakmuran oleh Tuhan sangat banyak, ya, sangat banyak sekali. Bahkan lebih banyak daripada orang yang lain. Bahkan dia juga akan diberi pujian serta kemuliaan dari Allah. Luar biasa kan? Nah, coba perhatikan keberuntungan, keberhasilan, kemakmuran, ya, berkat lebih daripada orang lain, pujian, kehormatan, kemuliaan. Nah, bukankah semuanya itu biasanya dicari oleh manusia? Bahkan seringkali dikejar oleh manusia? Bukankah manusia selalu mengejar kekayaan, kesuksesan, keberuntungan, pujian, kehormatan, kemuliaan? Nah, firman Tuhan katakan semuanya itu ada di dalam janji Tuhan bagi orang yang dapat dipercayai, ya. Jadi orang yang dapat dipercayai akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan tidak mungkin salah. Firman Tuhan tidak mungkin bohong, karena firman Tuhan itu kebenaran. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang dapat dipercayai, baik oleh sesama kita maupun oleh Tuhan. Ingat, orang yang bisa dipercayai itu pasti disukai oleh semua orang, lebih-lebih oleh Tuhan. Sebab orang yang bisa dipercayai itu biasanya juga setia, jujur, punya pendirian yang sangat kuat, yang sangat teguh, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah, di dunia ini, orang yang setia, orang yang bisa dipercayai, orang yang jujur itu sangat jarang. Kalau orang yang baik, firman Tuhan katakan kalau orang baik itu banyak. Tetapi orang yang setia, orang yang bisa dipercayai itu sangat sedikit sekali. Ya, firman Tuhan katakan Amsal 20 ayat yang ke-6, siapa yang dapat menemukannya? Berarti itu sangat jarang sekali, ya. Itu sebabnya orang yang benar-benar setia dan bisa dipercayai itu sangat dicari oleh semua orang, lebih-lebih oleh Tuhan. Orang yang bisa dipercayai itu sangat berharga sekali. Lebih-lebih untuk kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bisa dipercayai, baik oleh istri kita, oleh suami kita, ya, oleh sesama saudara seiman, oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita, lebih-lebih oleh Tuhan. Kita harus benar-benar bisa dipercayai.
Nah, coba kita akan pelajari keempat bagian kehidupan ini. Ya, kita harus dapat dipercaya yang pertama oleh suami kita sendiri, oleh istri kita sendiri. Rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa percaya di antara suami dan istri. Istri harus bisa dipercayai oleh suaminya sendiri. Dan begitu juga sebaliknya, suami juga harus bisa dipercayai oleh istrinya sendiri. Kalau perasaan saling mempercayai, ya, sikap saling mempercayai di antara suami istri sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan kehilangan kedamaian, kehilangan keharmonisan, dan kehilangan kebahagiaannya. Rumah tangga yang semacam itu akan menjadi seperti neraka di dunia ini. Sebab akan penuh dengan rasa curiga, saling mencurigai, ya. Ada banyak kecurigaan antara suami dan istri. Timbul banyak pertengkaran, bahkan juga akan saling menghakimi satu dengan yang lain. Nah, kalau rumah tangga kita seperti itu, mana mungkin kita bisa mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga? Dan mana mungkin kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya baik suami maupun istri harus dapat dipercayai oleh pasangan hidupnya sendiri. Ya, bukan orang lain, tapi nomor satu oleh pasangan hidupnya sendiri. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, istri. Istri harus bisa dipercayai oleh suaminya sendiri. Coba baca Amsal, Fatsal yang ke-31 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 12. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, firman Tuhan katakan istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Nah, istri yang cakap, istri yang baik itu bisa membuat suami percaya kepada dia, ya. Dan suami akan mendapatkan banyak keuntungan dari istrinya. Rumah tangga akan jadi bahagia, penuh dengan damai sejahtera. Istrinya akan selalu berbuat baik dan tidak berbuat jahat kepada suaminya. Nah, perhatikan, katanya sih istri itu belahan jiwa suami, betul enggak? Istri itu belahan jiwanya suami, betul Pak? Betul apa salah? Kalau betul belahan jiwa dari suami, berarti seharusnya suami dan istri itu selalu menjadi satu di dalam semua keadaan. Baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin, baik dalam keadaan sakit ataupun sehat, harus tetap menjadi satu. Ya, katanya belahan jiwa, berarti kan jiwa yang separuh ini miliknya ada pada suami, yang separuh ada pada istri. Berarti suami istri itu harus selalu menjadi satu. Dan memang kalau kita membaca Alkitab, Tuhan memang ingin suami dan istri itu harus menjadi satu tubuh. Firman Tuhan katakan orang yang menikah meninggalkan, laki-laki menikah akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging, satu tubuh. Ya. Suami yang menjadi kepala dan istri yang menjadi penopangnya. Mulai dari leher sampai badan ini. Ya. Nah, kalau suami istri itu satu, ya memang seharusnya suami istri itu harus mau dan harus bisa saling terbuka satu dengan yang lain. Saling jujur, saling mempercayai dan saling bisa dipercayai. Istri harus bisa dipercayai dalam soal keuangan keluarga. Karena pada umumnya yang diserai mengatur keuangan keluarga itu adalah istri. Ini pada umumnya. Ya, ada juga yang di tangannya suami keuangan keluarga. Tapi pada umumnya istri yang pegang keuangan keluarga. Paling tidak untuk kebutuhan keluarga pasti istri yang dipercayai untuk mengelolanya, untuk belanja, untuk kebutuhan sehari-hari dan yang lain-lainnya. Nah, istri harus jujur
terhadap suaminya di dalam masalah keuangan. Jangan sampai ngentit. Ya. Tahu toh ngentit ya? Jangan sampai mencuri ya, bohong sedikit-sedikit untuk mencuri uang belanja. Dengan alasan, ya kan saya juga kepingin pegang uang sendiri kan. Ingat saudara, uang suami itu juga uang istri. Uang istri itu juga uang suami. Di sini ada bapak ibu yang uangnya dipisah-pisah. Ini uangku sendiri, uang suami. Yang ini uang istri. Ada? Ada. Ya. Itu kurang sehat. Tuhan tidak mengajar seperti itu. Di dalam rumah tangga, keuangan keluarga itu dijadikan satu. Baik itu penghasilan suami ataupun istri, kumpulkan jadi satu. Dikelola bersama-sama. Ya setiap kali ada pemberkatan peneguhan nikah, yang ini yang harus saya tekankan berulang-ulang. Ya, karena kalau uang suami, uang istri tidak disatukan, ini menjadi banyak masalah di dalam rumah tangga. Ya, saya ingat salah satu saya dulu, ya sekarang sudah meninggal, sudah lama meninggal. Uang suami dan uang istri dibedakan. Uang suami dipegang suami, uang istri dipegang istri. Nah, ketika anaknya minta jajan, manggil bakul jajan, ya, minta sama mamahnya, "Mah, belikan jajan ini." Mamanya ngomong apa? "Minta sama papa, duitnya banyak." Papanya bilang, "Minta sama mama, mama duitnya banyak." Loh, anaknya yang kasihan dong, dilempar ke sana kemari. Ya, yang paling baik uang dalam rumah tangga itu satukan. Dikelola bersama-sama, uang suami, uang istri itu jadikan satu. Dipakai bersama-sama untuk kebutuhan bersama-sama. Ya, kalau dijadikan satu, suami nggak perlu mencuri uang dari keluarga, istri juga nggak perlu mencuri uang. Ya, karena uangnya itu uang sama-sama, uang bersama, boleh dipakai bersama-sama. Ya, kalaupun yang pegang keuangan suami nggak boleh pelit terhadap istri. Kebutuhan istri ya harus diberikan. Begitu juga sebaliknya kalau yang pegang itu istri, maka suami juga berhak untuk menggunakannya. Sepengetahuan bersama-sama untuk kebutuhan bersama. Ya, ini yang paling baik. Nah, perhatikan di dalam masalah keuangan harus bisa dipercayai. Ya, ingat uang suami itu adalah uang istri juga. Ya, uang istri adalah uang suami juga. Itu sebabnya yang harus dimengerti oleh para istri. Para istri harus bisa dipercayai di dalam masalah keuangan. Lalu apalagi? Oh ya ada banyak ya. Istri juga harus bisa dipercayai di dalam segala hal, firman Tuhan tadi katakan. Termasuk juga rahasianya suami. Jangan sampai istri bocor mulut ya, atau orang katakan lambe turah ya. Ya, jangan sampai bocor mulut rahasianya suami, keburukan suami, kekurangan suami, kesalahan suami, kemudian disebarluaskan di luar rumah tangga. Jangan, ya. Ingat, suami istri itu satu tubuh. Aib dari suami itu harus menjadi aibnya istri. Begitu juga sebaliknya, aib istri itu adalah aib dari suami. Jadi jangan disebarluaskan di luar rumah tangga. Kalau istri membicarakan, mengutarakan, menyebarkan kesalahan dari suami, aib dari suami, itu sama dengan istri sedang mempermalukan dirinya sendiri. Karena suami istri itu satu, ya. Itu sebabnya istri harus bisa dipercayai di dalam masalah yang dihadapi oleh suami, rahasia-rahasia suami, jangan disebarluaskan. Ya. Ada istri-istri yang suka menjelek-jelekan suaminya di luar. Maksudnya apa? Maksudnya supaya orang-orang itu mengasihani dia. Aduh kasihan ya, kok kamu nasibnya seperti ini ya, punya suami kok jahatnya seperti itu, kok buruknya seperti itu. Sudah terlanjur kamu mengalami punya suami yang seperti itu. Ya, maksudnya supaya dikasihani. Itu tidak boleh dilakukan oleh para istri. Ingat, mempermalukan suami itu sama dengan mempermalukan diri kita sendiri. Karena suami istri itu satu. Ya. Jadi harus bisa dipercayai dalam masalah rahasia-rahasia dari suami. Istri juga harus bisa dipercayai di dalam masalah mengurus rumah tangga dengan baik.
Itu sebabnya istri-istri jangan suka nonggo, ya. Jangan suka ngerumpi ke sana kemari sambil cari kutu di kepala temannya. Pokoknya saudara sekalian, istri harus bisa dipercayai oleh suaminya sendiri di dalam segala hal. Termasuk juga di dalam masalah kejujuran dan kesetiaannya. Terutama para istri yang terlibat di dalam pelayanan. Harus benar-benar bisa dipercayai oleh suaminya di dalam segala hal. Nanti sudah baca dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-11. Jadi istri harus bisa dipercayai oleh suaminya sendiri. Yang kedua, suami juga harus bisa dipercayai oleh istrinya sendiri. Kalau suami menuntut istrinya bisa dipercayai, maka ingat, istri pun akan menuntut suami bisa dipercayai juga di dalam segala hal. Harus seimbang. Jangan cuma menuntut istri supaya bisa dipercayai, tapi suami nggak mau bisa dipercayai. Harus bisa dipercayai juga oleh istri. Suami harus bisa dipercayai dalam hal kesetiaannya terhadap istrinya sendiri. 1 Timotius 3 ayat yang kedua, ayat yang ke-12. Ayat ini tidak hanya berlaku bagi para pelayan Tuhan saja, tetapi juga berlaku bagi kita semua, ya. Para suami-suami, kalau kita para suami tidak suka punya istri yang suka menyeleweng, maka kita sebagai suami juga tidak boleh suka menyeleweng. Termasuk juga ketika suami bekerja di luar kota, jauh dari istrinya, tetap harus bisa dipercayai oleh istrinya. Ya, jangan mumpung kerja di luar kota kemudian semaunya sendiri, ya, jangan. Harus tetap bisa dipercayai oleh istrinya. Kalau suami tidak bisa menjaga kepercayaan dari istrinya di dalam hal kesetiaan pernikahannya, maka rumah tangga akan kacau balau dan pasti akan hancur. Jadi suami harus bisa dipercayai dalam kesetiaan. Selain itu, sebagai seorang suami, kita juga harus bisa dipercayai di dalam mengurus anak-anak kita dengan baik. 1 Timotius 3 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Ayah yang harus bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, ya. Dan ayat ini tidak hanya berlaku bagi para pelayan Tuhan saja, tetapi juga bagi semua suami-suami yang ada. Mungkin ada yang berkata, loh kan ibu yang harus mengurus anak-anak, kan istri yang harus mengurus anak-anak, bukan suami. Siapa bilang? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, yang harus bertanggung jawab atas anak-anak, itu adalah para ayah, suami. Ya, sebab ayahlah yang harus mendidik anak-anaknya di dalam firman Tuhan. Ayahlah yang harus mengajarkan firman Allah itu kepada anak-anaknya. Bahkan ayahlah yang harus meluangkan banyak waktu untuk anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya. Baik di saat berada di dalam rumah, ya, baik ketika sedang duduk bersama, ketika makan bersama, ketika tidur bersama, juga ketika sedang berada di luar rumah, bepergian bersama-sama. Suami atau ayah yang harus terus-menerus mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Itu nanti sudah baca dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, Ulangan 11 ayat yang ke-18 sampai 21. Coba kita baca Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Kitab Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan katakan apa? Ini ayat ini berlaku untuk para ayah, ya. Seorang ayah harus bisa mendidik anak-anaknya, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan hukum Taurat itu
setiap waktu ketika sedang duduk di rumah, ketika sedang dalam perjalanan, ketika sedang berbaring, ketika sedang bangun, terus harus mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anaknya. Nah, suamilah yang harus bertanggung jawab mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Istri itu bertindak sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya. Jadi istri juga harus ikut mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan juga. Ya. Tapi peranan yang terpenting, yang terbesar adalah suami. Selain itu, suami juga harus bisa menjadi tempat curhat bagi istrinya sendiri. Dan untuk itu suami harus bisa dipercayai oleh istrinya bahwa rahasia hati istrinya itu tidak akan sampai disebarluaskan di luar rumah. Ya. Suami harus bisa menjadi tempat curhat bagi istrinya sendiri. Jangan mempermalukan istri di luar. Contohnya Yusuf, ya, kalau sudah membaca Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Firman Tuhan mencatat dengan khusus bahwa Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria istrinya, karena Maria saat itu sedang hamil, ya, padahal mereka masih bertunangan. Yusuf tidak mau menceraikan istrinya supaya istrinya tidak malu, tidak dipermalukan di luar. Ya. Dia tetap bertanggung jawab terhadap istrinya, karena dia tahu bahwa kehamilan Maria bukan karena ulahnya manusia, bukan karena ulahnya laki-laki lain, tetapi karena Tuhan yang menggunakan rahim dari Maria untuk melahirkan juru selamat, Yesus, Sang Mesias itu. Itu sebabnya dia tetap menjaga nama baik dari istrinya, tidak mau mempermalukan istrinya di luar rumah. Ini harus menjadi contoh bagi para suami. Jangan suka menjelekkan nama istri di luar rumah. Suami harus bisa menjadi tempat curhat bagi istrinya sendiri, ya. Kalau suami tidak bisa menjadi tempat curhat bagi istrinya sendiri, kalau suaminya bocor mulut, akhirnya istri nggak berani curhat pada suami. Kalau sampai itu terjadi, terus istri akan curhat kepada orang lain. Kalau sampai curhat kepada orang laki lain, bisa terjadi perselingkuhan. Atau mungkin curhatnya kepada wanita lain, jangan-jangan bisa kena penyakit lesbianisme, jadi lesbi, karena merasa diperhatikan oleh orang lain. Itu sebabnya suami yang harus bisa menjadi tempat curhat istrinya. Ya. Kalau sampai istri salah langkah, selingkuh atau menjadi lesbian, terus itu yang salah siapa? Istri salah, tapi suami juga salah. Ya. Itu sebabnya sebagai seorang suami, kita harus bisa menjadi tempat pencurahan hati dari istri. Seringkali kita tidak mengerti, ya, istri itu kalau curhat itu sebetulnya tidak butuh jawaban. Dia hanya ingin bisa melampiaskan unek-uneknya yang ada dalam hati, itu dicurahkan keluar. Suami tinggal dengarkan sajalah, tidak usah komentar banyak-banyak. Dengarkan, jadi tempat mendengarkan yang baik. Itu sudah membuat hati istri jadi lega. Betul ya Bu Ibu ya? Enggak betul? Ya, ini rahasianya Ibu. Ya, jadi kalau sudah bisa curhat itu rasanya lega. Walaupun belum ada solusi, nanti dia bisa mencari solusi sendiri. Itu sebabnya sebagai suami harus bisa dipercayai oleh istrinya menjadi tempat curhat istrinya. Apa yang disampaikan istrinya jangan sampai disebarluaskan di luar rumah, ya, jangan sampai bocor mulut. Pokoknya seorang suami harus bisa dipercayai oleh istrinya di dalam segala hal. Sama, istri juga harus bisa dipercayai oleh suaminya sendiri di dalam segala hal. Ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, baik suami maupun istri, kita harus bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercayai oleh pasangan hidup kita. Perhatikan hal ini baik-baik dan lakukanlah. Maka Tuhan akan memberkati keluarga kita sehingga kita bisa hidup di dalam kebahagiaan bersama-sama dengan keluarga kita. Jadi yang pertama harus bisa dipercayai oleh suami kita sendiri ataupun istri kita sendiri. Yang kedua, harus bisa dipercayai oleh sesama saudara seiman.
Nah, di dalam hubungan dengan sesama saudara seiman, kita harus bisa menjadi teman, menjadi saudara yang bisa dipercayai. Itu sebabnya kita harus bisa menjaga rahasia iman dari jemaat. Bukan sembarangan, tapi harus menyimpan rahasia iman di dalam hati nurani yang suci. Coba kita baca 1 Timotius 3 ayat 8 dan 9. Surat 1 Timotius pasal 3 ayat 8 dan 9. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Nah, ayat ini ditulis untuk para diaken, para pelayan Tuhan. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk para pelayan Tuhan saja, tapi untuk kita semuanya. Ya, ayat ini ditulis untuk kita semua, karena kita semua adalah pelayan-pelayannya Tuhan juga. Dan firman Tuhan katakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita tidak boleh bocor mulut. Ya, di sini dikatakan jangan bercabang lidah. Harus ayat 9 menjadi orang yang memelihara rahasia iman di dalam hati nurani yang suci. Perhatikan ini, di dalam hati nurani yang suci. Sekali lagi diingatkan, kita ini tidak boleh lambi turah, ya, tidak boleh bocor mulut. Harus bisa dipercayai tentang rahasia iman. Seringkali ada banyak orang Kristen nggak berani curhat tentang masalahnya kepada temannya. Bahkan ada juga yang tidak berani curhat kepada pendetanya. Kenapa? Karena takut nanti masalahnya diketahui semua orang, diceritakan pada orang-orang lain. Ingat, itu adalah rahasia iman yang harus dijaga dengan hati nurani yang bersih, yang murni. Ya, itu sebabnya kita tidak boleh membocorkan rahasia iman itu kepada orang lain. Kita harus bisa menjaga rahasia iman. Begitu juga kalau kita tahu teman kita berbuat salah, berbuat dosa, jangan kita sebarluaskan kesalahannya kepada semua orang. Nanti dia akan malu dan akhirnya menjadi putus asa. Yang harus kita lakukan adalah menegur kesalahan dari teman kita itu, memberikan nasihat yang benar kepada dia, lalu memberikan support, memberikan kekuatan kepadanya, supaya dia bisa bertindak membuang kesalahan, membuang dosanya itu dari hidupnya. Dan dia bisa bangkit kembali menjadi anak-anak Tuhan yang benar, yang kudus, seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan sampai malah kita ini menghakimi orang itu, menyebarluaskan kesalahannya yang belum tentu salah menurut dia. Ya, cobalah belajar untuk bisa jaga rahasia iman, ya, supaya kita tidak menghancurkan iman orang lain, tapi kita bisa bangunkan iman orang lain yang sedang lemah. Dan ini bagi para pengkhotbah, ya. Kalau kita menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang pengajar di gereja, kita juga harus bisa menjadi pengkhotbah yang bisa dipercayai oleh Tuhan di dalam masalah pengajaran kita. Ya, pengajaran yang kita sampaikan itu harus 100% Alkitabiah. Jangan dicampur dengan falsafah-falsafah dunia. Jangan dicampur dengan macam-macam ya pengetahuan-pengetahuan dunia yang belum tentu benar. Belajar untuk menyampaikan firman Tuhan itu murni firman Tuhan, 100% Alkitabiah. Itu sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk mengawasi ajaran kita. Coba kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Surat 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, Tuhan katakan awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Jangan sampai ajaran kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya sebagai seorang pengkhotbah, ingat tanggung jawab kita itu sangat berat sekali. Ya. Sebab kalau sampai kita salah mengajar, kalau sampai salah berkhotbah, mengajarkan sesuatu yang salah, yang sesat, yang keliru, maka kita akan bertanggung jawab atas darah orang-orang yang lain yang kita sesatkan. Kalau mereka nanti binasa,
Darah mereka diminta oleh Tuhan kepada kita. Kita yang harus bertanggung jawab. Itu sebabnya yang biasa khotbah, yang mendapatkan tugas khotbah, periksa firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, sebelum disampaikan, pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari ayat-ayat yang mendukung apa yang sudah katakan. Supaya apa yang sudah sampaikan betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya sekedar, oh saya mendengar dari pendeta si A, ini artinya begini, si B artinya begini. Kemudian saya baca di internet, oh penjelasannya seperti ini. Boleh saudara mendengar, boleh saudara banyak membaca. Tetapi yang penting tetap firman Allah, Alkitab ini yang menjadi dasar kita. Supaya pengajaran kita tidak sampai salah. Kalau sampai kita menyesatkan sesama saudara seiman kita, maka darah orang itu nanti diminta oleh Tuhan dari kita. Kita yang harus bertanggung jawab. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yesaya 11 ayat yang kelima dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang benar-benar tidak pernah menyimpang ajarannya dari kebenaran dan kesetiaan. Ya. Yang ini yang harus kita tiru di dalam hubungan di antara sesama saudara seiman kita. Ingat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sudah diberi kepercayaan untuk menyampaikan rahasia-rahasia Allah kepada jemaat, maka kita harus benar-benar bisa dipercayai oleh Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 2, coba dibaca. Surat 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, firman Tuhan katakan, ya, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, jadi dalam hubungan antara sesama teman seiman, yang biasa khotbah, perhatikan apa yang dikatakan. Ya, jangan sampai itu kita khotbah hanya sekedar ya pengetahuan umum saja atau sekedar kata-kata motivasi. Boleh, tapi tetap firman Tuhan yang harus jadi dasar. Jangan sampai malah isi hati kita, kalau kita sedang marah pada orang, kemudian yang keluar adalah kata-kata marah. Kalau kita sedang benci pada seseorang, kita yang ngutuki orang lain di mimbar, tidak boleh. Ya, firman Allah itu yang harus keluar, ajaran yang sungguh, yang benar itu yang harus keluar dari mulut kita. Itu yang bisa membangun jemaat yang lain. Nah, mungkin bagi saudara yang tidak pernah berkhotbah berkata, "Hore, firman Allah ini tidak untuk saya kali ini." Ya, tapi untuk para pengkhotbah itu loh. Saya kan cuma jemaat biasa. Nanti dulu. Mungkin kita tidak diberi tugas untuk berkhotbah. Tetapi sebagai teman seiman, kita punya tanggung jawab yang lain yang tetap dipercayakan oleh Tuhan kepada kita yang harus kita kerjakan. Apa itu? Saling menggembalakan orang-orang yang ada di komunitas kita. Ya, menggembalakan orang-orang yang ada di dalam komunitas kita. Itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Coba baca 1 Petrus 5 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Amin. Ini pesan Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ya, orang-orang yang berada di dalam komunitas gereja kita itu sudah dititipkan oleh Allah untuk kita gembalakan. Ya, jadi yang menggembalakan bukan cuma saya. Tapi saudara semua ikut menggembalakan teman-teman seiman yang ada di dalam komunitas kita. Kalau ada teman kita yang sakit,
Apakah kita sudah menjenguknya, mendoakannya? Seringkali kita katakan, oh itu kan biar tim besuk saja, tim kunjungan saja yang melakukan. Saya enggak perlu ikut kunjungan. Ingat, saudara adalah gembala yang harus menggembalakan teman-teman yang ada di dalam komunitas kita. Jadi kalau ada yang sakit, ayo coba belajar kunjungi dan doakan. Kalau ada yang lemah imannya, apakah kita sudah menguatkan imannya dengan nasihat-nasihat firman Allah? Kalau ada yang undur dari Tuhan dan tidak ke gereja lagi, apakah kita sudah menjenguknya atau paling tidak meneleponnya, mengajak dia untuk kembali kepada Tuhan? Ingat saudara, kita harus bisa menjadi orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan dan sesama saudara seiman kita untuk ikut menggembalakan umat Tuhan, ya, untuk menjadi tempat sandaran bagi teman-teman seiman yang lemah imannya. Nah, sudahkah kita melakukannya? Seringkali kita enggak peduli terhadap teman seiman, enggak datang ya wis ben. Jangan saudara, coba perhatikan, tengok kanan kiri yang biasa ada di dekat saudara siapa, ada enggak? Datang ke gereja enggak? Berapa lama enggak ke gereja? Paling tidak surat telepon lah, tanyakan kabarnya kenapa, ya. Saling menggembalakan, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam hubungan antara sesama teman seiman kita. Kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hal ini, ya. Kita harus bisa menjadi tempat untuk menanyakan nasihat yang benar, yang sungguh-sungguh bisa dipercayai oleh saudara-saudara seiman kita. Tuhan sudah mempercayakan orang-orang yang ada di komunitas kita itu kepada kita. Jadilah orang yang bisa dipercayai. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bisa dipercayai oleh orang-orang yang ada di luar gereja. Di dunia ini kita tidak mungkin hidup sendirian. Kita bukan makhluk soliter, saudara sekalian. Kita pasti harus berinteraksi, berkumpul dengan orang-orang yang lain. Betul ya? Di tempat kita kerja, kita harus berhubungan dengan teman-teman sekerja kita, juga dengan bos kita. Di tempat tinggal kita juga harus berhubungan dengan tetangga-tetangga kita. Mungkin yang pergi ke pasar, di pasar baik ketika sedang berjualan ataupun sedang membeli, berbelanja, kita juga harus berhubungan dengan para penjual atau pembeli yang lainnya. Ketika kita sedang dalam perjalanan, pergi keluar kota dengan kendaraan umum, kita juga harus berhubungan dengan orang-orang yang ada di dalam kendaraan umum itu. Pokoknya di dalam hidup ini kita mau tidak mau pasti harus berhubungan dengan orang-orang lain. Nah pertanyaannya adalah, bisakah kita menjadi orang-orang yang dipercayai oleh orang-orang itu? Bisakah kita menjadi orang-orang yang dipercayai oleh orang-orang itu? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa dipercayai oleh orang-orang lain, oleh semua orang. Kalau kita menjadi seorang pegawai, kita ini harus bisa dipercayai oleh bos kita, harus bisa dipercayai oleh teman-teman sekerja kita. Kita tidak boleh mencuri uang perusahaan, tidak boleh korupsi uang perusahaan. Kita harus jujur dalam keuangan. Dan kita juga tidak boleh mengabaikan tugas kita. Kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh bos kita kepada kita dengan baik. Kita kerjakan semua tugas itu dengan baik sampai tuntas. Itu kalau di tempat kerja. Kalau di kampung, kita juga harus bisa dipercayai oleh orang-orang sekampung kita. Jangan sampai ada di antara kita yang suka mencuri. Atau mungkin suka menyebarkan berita hoax, berita bohong, atau ajaran-ajaran yang salah, atau ujaran-ujaran kebencian, mengadu domba satu dengan yang lain. Jangan sampai itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Pokoknya kita ini harus bisa dipercayai oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Saya beri satu contoh dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Di dalam kitab Kejadian pasal 39, ayat 3 sampai ayat yang ke-6, ayat 21 sampai 23, kemudian pasal 41, ayat 38 sampai 44.
Di situ kita bisa membaca bahwa Yusuf adalah orang yang benar-benar bisa dipercayai oleh semua orang. Baik oleh tuannya sendiri yaitu Potifar, ya dia bisa dipercayai sampai semua urusan rumah tangga diserahkan kepada Yusuf. Juga bisa dipercaya oleh kepala penjara ketika dia dilemparkan ke dalam penjara. Ya, tanpa berbuat salah difitnah, dia dilemparkan dalam penjara. Di penjara pun dia bisa menjadi orang yang dipercaya oleh kepala penjara. Sehingga Yusuf mendapat hak istimewa, bisa bergerak bebas. Karena dia yang harus memberi makan kepada tahanan-tahanan yang lainnya. Ya. Di luar penjara pun, Yusuf bisa dipercayai oleh Firaun. Sampai dia diangkat menjadi seorang mangku bumi oleh Firaun untuk mengatur seluruh negeri Mesir. Lihat saudara sekalian, Yusuf adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya oleh semua orang yang ada di luar sana. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa dipercayai oleh orang-orang yang ada di luar gereja? Tuhan Yesus juga pernah memberikan perumpamaan tentang talenta, tentang uang mina. Dan Tuhan juga menunjukkan bagaimana seorang hamba itu harus bisa dipercayai oleh tuannya. Baik soal talenta ataupun soal uang mina yang diberikan Tuhan kepada para hambanya. Ya, sudah baca itu Matius 25 ayat 20 sampai 22. Hamba yang bisa dipercayai oleh tuannya akan terima berkat dan kepercayaan yang lebih besar dari tuannya. Sebaliknya, hamba yang tidak bisa dipercayai malah dihukum oleh tuannya. Nah, kita mau jadi hamba yang baik, yang bisa dipercaya, atau menjadi hamba yang tidak bisa dipercaya. Ingat, saudara, manusia suka pada orang yang bisa dipercayai, lebih-lebih Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat kita harus bisa dipercayai, menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Harus punya nama yang baik di luar jemaat. Coba baca 1 Timotius 3 ayat yang ke-7. Surat 1 Timotius pasal 3 ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, hendaklah dia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, supaya jangan dia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi di tengah-tengah masyarakat kita harus jaga nama baik Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi seperti, seperti pendeta yang lagi viral, yang melakukan KDRT terhadap istrinya. Itu enggak bisa jadi contoh yang baik, ya. Justru mempermalukan nama Tuhan, merusak namanya di luar gereja. Jangan juga jadi pendeta yang viral karena selalu minta uang sebagai imbalan kalau buka YouTube-nya, ya, dia harus katakannya harus bayar, kasih kolektor, kasih gift katanya. Jangan sampai kita memalukan Tuhan, jangan sampai kita merusak nama baik hamba Tuhan di mata dunia. Kita adalah hamba-hambanya Tuhan yang harus punya nama baik, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, itu sebabnya kita juga tidak boleh suka bohong. Tidak boleh suka mengadu domba, memfitnah orang lain. Kata-kata kita harus selalu benar, harus bisa dipercayai oleh siapapun juga. 1 Timotius 3 ayat yang ke-8. Enggak boleh suka utang, tapi enggak mau bayar. Ya, suka hutang saja enggak boleh loh. Apalagi sampai enggak mau bayar. Apa kata dunia nanti tentang kita? Memalukan Tuhan. Suka hutang itu memalukan Tuhan. Ya, ingat, suka hutang itu memalukan Tuhan. Orang-orang akan berpikir, anaknya Tuhan kok suka utang. Apa Tuhan, bapaknya itu enggak bisa memberi berkat ya? Kok sampai hutang-hutang? Ya, itu sebabnya cobalah belajar untuk tidak suka hutang kanan kiri. Kalau enggak punya uang, ayo puasa. Kalau perlu puasa sampai mati. Loh iya. Tidak usah hutang. Ingat, Bapak kita nggak akan membiarkan kita mati kaliren kok. Tidak akan membiarkan mati kelaparan. Kalau sampai kita mati kelaparan, yang malu bukan kita, tapi yang malu Bapak kita di sorga. Amin. Tuhan pasti akan memberkati kita. Jangan takut. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya.
baru nanti yang lainnya akan diberikan kepada kita. Jangan sampai kita suka utang, apalagi nggak mau bayar, ya. Jangan sampai minta-minta kepada orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Filipi pasal 4 ayat 11 maupun Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Belajar mencukupkan diri, berpada dengan apa yang ada pada kita. Kalau enggak punya uang, nangislah kepada Tuhan. Jangan nangis kepada teman, jangan nangis kepada orang lain. Ya, nangislah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan caranya Tuhan sendiri, tepat pada waktunya. Asal kita benar-benar tulus di dalam ibadah kepada Tuhan. Dan jangan jadi orang yang suka hitung-hitungan terhadap Tuhan. Jangan suka hitung-hitungan waktu, tenaga, pikiran, maupun uang dengan Tuhan. Ya. Maka Tuhan nanti pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan, bahkan lebih daripada pantas itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ingat para pekerja yang mulai bekerja jam 5 sore. Kalau mereka bekerja dengan sungguh-sungguh bisa dipercayai oleh tuannya, maka dia mendapatkan upah 1 dinar. Sama dengan hamba-hamba yang bekerja dari pagi. 1 dinar itu adalah upah yang lebih dari pantas, ya, lebih dari seharusnya. Itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ingat juga hamba-hamba yang mengerjakan uang minanya dengan penuh tanggung jawab, dengan serius, bisa dipercayai sampai menghasilkan 10 mina, 5 mina. Apa yang mereka terima dari tuannya? Sesuatu yang di luar pikiran, sesuatu yang di luar kepantasan, itu yang diberikan oleh tuannya kepada dia. Yang dapat 10 mina diberi 10 kota, dia menjadi penguasa atas 10 kota. Yang mendapatkan 5 mina diberi kuasa atas 5 kota. Luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan atau pikirkan. Itu yang diberikan oleh tuannya. Nah, itulah Tuhan kita, saudara sekalian. Ya. Tuhan akan memberikan sesuatu yang di luar kepantasan untuk kita. Kalau kita benar-benar bisa menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan. Di bidang pemerintahan juga dibutuhkan orang-orang yang bisa dipercayai, yang nggak suka korupsi. Ya. Rehuel, yaitu ayah mertua dari Musa, ya, nama lainnya Jitro, dia pernah memberikan nasihat kepada Musa untuk mencari para pemimpin yang bisa dipercayai untuk membantu pekerjaan Musa menggembalakan bangsa Israel, untuk menjadi pemimpin atas 1000 orang, pemimpin atas 100 orang, pemimpin atas 50 orang, dan pemimpin atas 10 orang. Yang dicari adalah orang-orang yang bisa dipercayai. Keluaran 18 ayat 21 dan 22. Ya, jadi di bidang pemerintahan pun butuh orang-orang yang jujur, yang bisa dipercayai, yang enggak suka korupsi. Tolong tampilkan gambar berikutnya. Nah, ini adalah Bapak Muhammad Hatta. Ya. Dulu adalah wakil presiden bersama-sama Bapak Presiden Soekarno, ya. Nah, saya membaca tulisan tentang beliau. Menurut ceritanya beliau itu pernah punya keinginan ingin beli sepatu Bali. Ya, pada saat itu sepatu Bali buatan Swiss ini sangat terkenal. Dan dia masih menjabat sebagai seorang wakil presiden. Tetapi sampai wafat beliau tidak pernah bisa membeli sepatu itu. Padahal harganya berapa? Dia seorang wakil presiden. Kenapa? Karena dia orang yang sangat jujur, yang bisa dipercayai masalah keuangan. Dia tidak pernah mau pakai uangnya negara berlebih-lebihan. Ketika dia berobat ke luar negeri dan dibiayai oleh pemerintah, ya, waktu dia ada di Bangkok, dia tanya kepada asistennya, berapa sisa uang dari pemerintah yang diberikan yang masih ada setelah dipakai berobat. Nah, sisanya dikembalikan pada pemerintah, tidak diambil. Ketika beliau lengser dari jabatannya, sekretaris kabinet yaitu Maria Ulfah menyodorkan uang sebanyak 6 juta kepada dia.
Dan uang 6 juta ini adalah sisa dana non-budgeter untuk keperluan dirinya sebagai wakil presiden. Ada sisanya 6 juta, diserahkan pada Bapak Muhammad Hatta. Apa yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Hatta? Uang itu tidak diterima, dikembalikan kepada pemerintah. Beliau benar-benar seorang yang bisa dipercayai dan jujur di dalam masalah keuangan. Nah, pemerintah juga butuh orang-orang semacam itu. Nah, kalau saudara ada di dalam jajaran kepemerintahan, jadilah seperti Bapak Muhammad Hatta. Jadilah orang-orang yang bisa dipercayai oleh orang-orang yang lain yang ada di luar gereja. Jangan sampai sebaliknya, kita justru tidak jujur, suka korupsi dan sebagainya, sehingga tidak bisa dipercayai oleh orang lain. Ingat, kita harus bisa jadi orang yang jujur, yang dipercayai oleh orang-orang yang ada di luar gereja. Itu adalah tuntutan Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa jujur di hadapan Tuhan. Ya, menjadi orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Kita baca kembali ya 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan kedua. Surat 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kita harus bisa dipercayai oleh Tuhan. Ini adalah bagian yang paling penting. Ya, kita harus bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Kenapa saya katakan ini bagian yang paling penting? Sebab Tuhan bisa melihat sampai ke dalam hati yang paling dalam. Mungkin di depan suami, di depan istri kita bisa berpura-pura jadi orang yang bisa dipercayai. Mungkin di depan bos kita, di depan teman-teman sesama pegawai, kita bisa berpura-pura menjadi pegawai yang bisa dipercayai. Mungkin di depan teman-teman seiman, kita bisa berpura-pura menjadi orang yang bisa dipercayai. Bahkan mungkin di mata dunia, kita bisa berpura-pura jadi orang yang bisa dipercayai. Padahal di dalam hati kita suka menipu orang lain. Ingat, Tuhan bisa melihat sampai di dalam hati. Ya, kita tidak bisa menipu kepada Tuhan. Tuhan bisa menyelidiki apa yang ada di dalam hati kita. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka bisa berpura-pura jadi orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Mereka bisa mengajarkan hukum Taurat kepada orang lain. Tetapi Tuhan tahu isi hati mereka yang tidak suka melakukan hukum Taurat. Tuhan tahu isi hati mereka yang suka berpura-pura itu. Itu sebabnya Tuhan seringkali menegur mereka dengan sangat keras. Dengan kata-kata yang sangat tajam sekali. Tanpa sungkan-sungkan Tuhan katakan, celaka kamu. Kamu kuburan yang dicat dilabur putih, bagus tapi dalamnya tulang belulang. Kamu itu seperti cawan yang luarnya dibersihkan, dalamnya kotor. Ya, ada banyak celaan dari Tuhan kepada orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka suka berpura-pura. Ya. Nggak bisa dipercayai oleh Tuhan. Padahal mereka mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Ingat, kita harus bisa dipercayai oleh Tuhan dalam segala hal. Dalam masalah persepuluhan, dalam masalah persembahan syukur yang lainnya yang menjadi miliknya Tuhan. Kita juga harus bisa dipercaya. Kita harus kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan itu kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi milik Kaisar harus dikembalikan pada Kaisar. Coba baca Lukas 20 ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, dalam terjemahan yang lain katakan, kalau begitu, kata Yesus kepada mereka, berilah kepada Kaisar apa yang milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang milik Allah. Ya. Yang menjadi miliknya Allah harus dikembalikan kepada Allah. Yang menjadi miliknya Kaisar, pemerintah harus dikembalikan kepada pemerintah. Kita harus jujur di dalam masalah ini, masalah keuangan. Ya. Selain itu kita juga harus bisa dipercayai di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita.
Sama seperti pernyataan dari Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Kolose 1 ayat yang ke-25, tidak usah dibaca ya, sudah baca di rumah. Paulus katakan, aku sudah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Yaitu untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi Paulus benar-benar bisa menjadi hamba Tuhan yang dipercayai untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Juga di dalam Kolose 4 ayat 17, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan tugas-tugas pelayanan kita harus melakukannya sampai selesai, sampai benar-benar tuntas. Sebagai pengkhotbah kita harus bisa dipercayai dalam masalah menyampaikan firman Allah. Tidak boleh dimanipulasi untuk mencari keuntungan pribadi. Tetapi harus untuk kepentingan jemaat. Dan harus untuk kepentingan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Untuk menyukakan Allah, bukan untuk menyukakan dirinya sendiri ataupun orang lain. 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Jadi terhadap Tuhan kita juga harus bisa dipercayai. Kita harus melakukan tugas-tugas pelayanan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan dengan sepenuh kekuatan kita, dengan sepenuh kemahiran kita, sampai Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa kita adalah pelayan-pelayannya yang setia, yang dapat dipercaya oleh Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Sampai Tuhan memberikan pernyataan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setiap hari berjuang untuk bisa tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sebab Tuhan sudah mempercayakan namanya kepada kita. Tuhan sudah menjadikan kita sebagai umat kudus milik Tuhan. Imamat 20 ayat yang ke-26. Itu sebabnya kita harus bisa menjaga nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Nama Tuhan sudah dipercayakan kepada kita. Itu sebabnya kita harus tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ingat, kalau sampai kita berbuat dosa lagi, maka perbuatan kita itu akan mencoreng nama Tuhan. Dan orang dunia nanti akan menghujat kepada Tuhan, akan mempermalukan Tuhan. Ya, tidak akan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipercayai oleh Tuhan, kita harus belajar benar-benar menjadi anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Ya. Sebenarnya masih ada banyak lainnya yang harus kita pelajari. Tapi apa yang sudah Tuhan berikan pada kita pada saat ini, biarlah ini kita perhatikan baik-baik dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan sudah kembali memberikan firman-Nya kepada kita. Dan lewat firman Allah ini Tuhan katakan bahwa Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayai. Baik oleh manusia maupun lebih-lebih oleh Tuhan. Dan kita sudah lihat 4 sisi kehidupan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jadilah orang yang dapat dipercayai oleh pasangan hidup kita, oleh suami atau istri kita sendiri. Kedua, jadilah orang yang dapat dipercayai oleh sesama saudara seiman kita. Dan yang ketiga, jadilah orang yang bisa dipercayai oleh orang-orang luar, oleh orang-orang di dunia yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, jadilah orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Kita sudah menerima banyak kepercayaan dari Tuhan. Kita sudah menerima banyak kepercayaan dari bos kita, dari teman-teman kita, maupun dari suami atau istri kita. Nah, ayo pertahankan terus kepercayaan yang diberikan pada kita. Benar-benar jadi orang yang dapat dipercayai. Karena kalau kita sampai tidak bisa dipercayai, baik oleh Tuhan maupun oleh sesama manusia, maka hidup kita akan susah. Coba baca ayat terakhir, Amsal 13 ayat yang ke-15. Amsal pasal 13 ayat 15. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Ya, dalam terjemahan ini katakan akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang berbudi akan disanjung. Orang yang tak dapat dipercayai akan hidup susah. Ya. Orang yang tidak dapat dipercaya akan hidup susah. Dalam terjemahan bahasa Jawa juga dikatakan begini, budi kang luhur kuwi
marakake wong dadi kajen. Nanging wong sing ora kena dipercaya marakake cilaka. Jadi kalau kita menjadi orang yang tidak bisa dipercayai, baik oleh sesama kita maupun oleh Tuhan, hidup kita akan kacau, hidup kita akan penuh dengan kesusahan, menjadi orang yang susah, bahkan akan celaka. Itu sebabnya sekali lagi, jadilah orang yang dapat dipercayai, sama seperti Tuhan Yesus Kristus, juga bisa dipercayai oleh Bapa, bahkan dia sangat-sangat dipercayai oleh Bapa di surga. Nah jadilah seperti Tuhan Yesus, menjadi orang yang bisa dipercayai. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau berdiri bersama-sama.